Saat anjing kampung hitam milik almarhum menggonggong liar sekali di samping peti mati kayu yang sederhana itu, seluruh warga desa Sukamaju langsung terdiam bagai disambar petir. Lalu, dengan suara yang lantang meski penuh getar, pemuda bernama Andi bertanya tepat di depan makam yang baru digali, "Pak Hadi, siapa sebenarnya yang paling mencintai dia selama ini?" Wajah Pak Hadi, kepala desa yang selalu dihormati, langsung memucat pasi, tangannya gemetar memegang sapu tangan putih, dan matanya menghindari pandangan semua orang seolah rahasia bertahun-tahun hendak meledak di tengah siang bolong yang terik. Desa Sukamaju terletak di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah, tempat rumah-rumah kayu berdiri rapat di antara sawah hijau dan pohon kelapa yang bergoyang pelan. Pemakaman Pak Surya pagi itu seharusnya biasa saja seperti pemakaman orang desa lainnya. Ada janur kuning menghiasi keranda, bunga kenanga dan melati putih tersebar di atas kain putih, serta suaraan dari masjid kecil di ujung desa. Para ibu-ibu membawa nasi tumpeng untuk selamatan nanti, sementara anak-anak kecil berlarian di antara makam-makam tua. Tapi anjing itu, si Blacky yang biasanya pendiam, tiba-tiba menggonggong tanpa henti sejak peti mati diletakkan di tanah. Gonggongannya menggema hingga ke bukit, membuat burung-burung beterbangan ketakutan. Andi berdiri di barisan depan, kemeja hitamnya basah keringat meski angin pegunungan sejuk. Dia baru pulang dari Jakarta 3 hari lalu setelah mendengar kabar kematian Pak Surya. Tubuhnya yang tinggi ramping, kulit sawo matang khas orang Jawa, dan rambut hitam pendek yang selalu rapi, kini terlihat lelah. Di sampingnya berdiri ibunya, Bu Sari, yang sesekali menyeka air mata dengan ujung selendang batiknya. "Andi, jangan banyak bicara," bisik ibunya pelan, tapi Andi sudah tak bisa menahan lagi. Pertanyaan itu keluar begitu saja, seperti ada kekuatan yang mendorongnya. Pak Hadi, kepala desa berusia 50 tahun dengan kumis tebal dan peci hitam yang selalu miring sedikit, biasanya bicara dengan suara tegas yang membuat semua warga patuh. Tapi sekarang dia hanya diam, bibirnya bergetar. Semua mata tertuju padanya. Para tetangga saling berbisik, "Ada apa ini? Kenapa Pak Hadi seperti orang ketakutan?" Anjing itu masih menggonggong, suaranya semakin parau. Akhirnya, Pak Hadi mengangkat tangan gemetar dan berkata dengan suara hampir hilang, "Cukup-cukup, Andi. Kita bicara nanti saja." Tapi semua orang tahu, nanti gitu tidak akan pernah datang tanpa badai. Setelah pemakaman selesai dengan doa talqin dan berobosan 7 kali di bawah keranda, warga pulang satu persatu. Andi berjalan pulang sendirian melewati jalan setapak di antara pematang sawah. Angin sore membawa aroma tanah basah dan daun kelapa. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat dia masih kecil dan Pak Surya sering mengajaknya bermain layang-layang di lapangan desa. Pak Surya adalah guru yang baik hati, selalu tersenyum dan memberi permen saat anak-anak rajin belajar. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang hanya Andi dan sedikit orang tahu. Andi ingat malam-malam saat dia diam-diam bertemu Pak Surya di belakang gudang padi, bicara tentang mimpi, tentang Jakarta yang jauh, dan tentang perasaan yang tak bisa dicapkan di depan orang lain. Malam itu, di rumah kayu sederhana miliknya, Andi duduk di teras sambil memandang langit berbintang. Bu Sari menyajikan teh hangat. "Kamu kenapa, Nak?" "Dari tadi melamun," tanya ibunya lembut. Andi menggeleng. "Gak apa-apa, Bu. Cuma capek." Tapi dalam hati, dia tahu pertanyaannya tadi pagi telah membuka luka lama. Pak Hadi adalah ayah Pak Surya, dan selama bertahun-tahun desa ini menganggap Pak Surya sebagai anak yang aneh karena tak pernah menikah. Sekarang dengan pertanyaan itu, desa mulai bergunjing.
Andi merasa ada beban berat di dada, seperti dia sendiri yang sedang diadili. Besok paginya, desa sudah ramai dengan kabar. Ibu-ibu di warung kecil dekat masjid berbisik-bisik, Pak Hadi kok pucat sekali kemarin. Apa dia tahu sesuatu tentang anaknya? Andi pergi ke rumah Pak Hadi dengan hati berdebar. Rumah kepala desa besar, berdinding bata merah dan halaman luas penuh pohon mangga. Pak Hadi duduk di kursi rotan di teras, matanya merah seperti tak tidur semalaman. "Masuk, Andi," katanya pelan. Andi duduk di depannya. Udara pagi masih sejuk, tapi suasana terasa berat. "Kamu tahu kenapa anjing itu menggonggong?" tanya Pak Hadi tiba-tiba. Andi mengangguk pelan. Karena dia tahu siapa yang paling dicintai Pak Surya. Pak Hadi menunduk, tangannya mengepal. "Jangan lanjutkan, Nak. Desa ini bukan tempat untuk rahasia seperti itu." Tapi Andi tak bisa berhenti. Dia menceritakan semuanya, tentang pertemuan rahasia mereka, tentang surat-surat yang disembunyikan di bawah lantai kamar Pak Surya, tentang janji yang tak pernah terwujud karena tekanan keluarga. Pak Hadi mendengarkan tanpa menyela, air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Aku tahu, Andi. Aku tahu dari dulu. Tapi aku takut desa ini hancur kalau rahasia ini keluar." Kata-kata itu seperti pintu yang terbuka lebar. Andi merasa lega sekaligus sedih. Dia pulang dengan pikiran kacau, tapi ada tekad baru di hatinya. Malam itu, dia menulis di buku catatannya, "Aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Aku harus berani." Desa Sukamaju mulai berubah, meski baru 1 hari, dan Andi tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Pagi berikutnya, Andi bangun dengan perasaan campur aduk. Cahaya matahari menyusup melalui celah jendela bambu, menerangi kamar kecilnya yang penuh poster ilmu lama dari Jakarta. Dia ingat mimpi semalam tentang Pak Surya yang tersenyum di sawah, tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah Pak Hadi yang panik. Andi menghela napas panjang, lalu mandi dengan air dingin dari sumur belakang rumah. Airnya segar, tapi pikirannya tetap panas. "Aku harus bicara dengan orang lain," gumamnya sendiri. Dia pergi ke rumah Bumina, tante Pak Surya yang tinggal di ujung desa. Bumina adalah janda berusia 60 tahun, rambutnya sudah putih sebagian tapi matanya masih tajam. "Duduk, Nak Andi. Tehnya masih hangat," kata Bumina sambil menyodorkan cangkir. Mereka duduk di teras kecil yang menghadap ke sungai kecil. Andi menceritakan semuanya, tentang pertanyaan di pemakaman, tentang reaksi Pak Hadi, dan tentang rahasia yang dia simpan selama bertahun-tahun. Bumina mendengarkan sambil mengangguk pelan. "Saya tahu, Andi. Surya sering cerita padaku. Dia mencintai kamu seperti saudara. Tapi ada yang lebih dari itu dengan seseorang di desa ini. Tapi dia takut sama ayahnya." Andi terkejut. "Maksud tante?" Bumina tersenyum sedih. "Pak Hadi bukan hanya ayahnya. Mereka berdua pernah dekat sekali dulu, sebelum Pak Hadi menikah dengan ibumu Surya. Itu rahasia lama desa." Kata-kata itu seperti petir kedua bagi Andi. Dia ingat oto lama di rumah Pak Hadi, di mana Pak Hadi muda dan Pak Surya muda berdiri berpelukan di depan masjid. Saat itu dia pikir itu hanya persahabatan biasa. Sekarang semuanya masuk akal. Andi pulang dengan hati semakin berat. Di jalan dia bertemu dengan teman masa kecilnya, Rudi, yang sekarang sudah menikah dan punya anak. "Andi, kamu kenapa? Mukamu pucat," tanya Rudi. Andi hanya menggeleng. "Capek saja, Rud.
Sore harinya, Andi pergi ke Jakarta lewat telepon dengan sahabatnya di kota, seorang pria bernama Rama yang juga punya cerita serupa. Gue paham, di desa memang berat. Tapi lo harus kuat. Jangan biarkan mereka hancurkan lo, kata Rama dari seberang. Percakapan itu memberi Andi kekuatan. Malam itu, dia duduk di bawah pohon mangga belakang rumah dan menangis diam-diam. Dia ingat saat pertama kali merasa berbeda, saat usia 15 tahun, ketika dia melihat Pak Surya mandi di sungai dan hatinya berdegup kencang. Saat itu dia takut, tapi Pak Surya selalu bilang, cinta itu nggak salah, Andi. Yang salah adalah menyembunyikannya selamanya. Keesokan harinya, desa semakin ramai dengan gosip. Beberapa pemuda di warung kopi mulai berbisik tentang kecinta terlarang dan kepala desa yang aneh. Andi mendengar semuanya saat membeli rokok. Dia merasa seperti sedang diadili. Bu Sari, ibunya, akhirnya bertanya langsung di dapur saat masak sayur lodeh. Nak, apa benar kamu dan Pak Surya? Andi tak bisa bohong lagi. Dia menceritakan sebagian tapi menyembunyikan bagian tentang Pak Hadi. Bu Sari menangis pelan. Ibu takut kamu diusir dari desa, nak. Di sini orang gak terima hal seperti ini. Andi memeluk ibunya lama. Ibu, aku gak mau bohong lagi. Aku mau hidup jujur. Pak Hadi memanggil Andi ke rumahnya lagi sore itu. Mereka duduk di ruang tamu yang dingin. Andi, aku minta maaf. Aku yang paling bersalah. Dulu aku mencintai Surya lebih dari apapun, tapi aku pilih jabatan dan keluarga. Aku paksa dia menikah, tapi dia menolak. Itu yang bikin dia sakit hati sampai akhir. Air mata Pak Hadi jatuh lagi. Andi merasa campur aduk antara marah dan kasihan. Pak, kenapa Bapak diam saja? Pak Hadi menggeleng. Karena aku takut kehilangan semuanya. Tapi sekarang aku nggak tahu lagi. Percakapan itu berlangsung hingga malam. Andi pulang dengan hati lebih ringan, tapi tahu badai belum selesai. Hari-hari berikutnya, Andi mulai merasakan perubahan di desa. Tetangga yang biasa menyapa kini hanya mengangguk dingin. Anak-anak kecil yang dulu bermain dengannya kini dijauhkan oleh ibu-ibu mereka. Andi merasa seperti orang asing di kampung halamannya sendiri. Pagi itu, dia membantu ibunya membersihkan halaman rumah ketika seorang tetangga lewat dan berbisik cukup keras, anak seperti itu bikin malu desa. Andi pura-pura tak dengar, tapi hatinya sakit. Dia memutuskan pergi ke kota kecil terdekat untuk bertemu Rama yang kebetulan sedang pulang kampung. Rama datang dengan motor bebeknya, wajahnya cerah meski ceritanya berat. Mereka duduk di pinggir sungai, kaki bergantung di batu besar. Gue juga pernah gitu, keluarga gue paksa nikah sama cewek. Gue kabur ke Jakarta, kerja di KAE, dan akhirnya ketemu orang yang nerima gue apa adanya, cerita Rama sambil melempar batu ke air. Andi mendengarkan dengan saksama. Mereka bicara berjam-jam tentang mimpi, tentang Jakarta yang lebih terbuka, tentang cara menghadapi keluarga. Lo harus bicara sama Pak Hadi lagi. Dia kunci semuanya, saran Rama. Kembali ke desa, Andi langsung ke rumah Pak Hadi. Kali ini Pak Hadi tak sendirian. Ada istrinya, Bu Ani, yang duduk dengan wajah tegang. Andi, kami sudah bicara semalaman, kata Pak Hadi pelan. Bu Ani menatap Andi dengan mata sedih. Saya tahu semuanya sekarang. Saya marah, tapi saya juga kasihan sama suami saya. Dia menderita bertahun-tahun. Percakapan itu berubah menjadi tangisan bersama.
Pak Hadi menceritakan masa mudanya, bagaimana dia dan Pak Surya saling mencintai diam-diam di balik gudang sekolah, bagaimana tekanan orang tua memaksa dia menikah, dan bagaimana Pak Surya memilih hidup sendiri sampai akhir. Aku yang bikin dia menderita, Andi. Aku yang bilang dia harus sembunyi. Malam itu Andi pulang dan menulis surat untuk ibunya. Dia cerita tentang perasaannya sejak kecil, tentang betapa dia takut kehilangan keluarga, tapi sekarang dia tak mau sembunyi lagi. Bu Sari membaca surat itu sambil menangis, lalu memeluk Andi erat. Ibu sayang kamu apa adanya, nak. Kita hadapi bersama. Kata-kata itu seperti obat bagi Andi. Tapi desa tak semudah itu. Keesokan harinya ada rapat desa mendadak di balai desa. Pak Hadi berdiri di depan semua warga. Saya punya sesuatu yang harus saya katakan, katanya dengan suara tegas meski tangan gemetar. Semua diam. Pak Hadi menceritakan sebagian rahasianya, tentang cinta yang tak biasa, tentang penyesalan, dan tentang keinginannya untuk desa yang lebih menerima. Beberapa warga marah, ada yang keluar ruangan, tapi ada juga yang mengangguk pelan. Andi berdiri di belakang, hatinya berdegup kencang. Dia merasa bangga pada Pak Hadi. Setelah rapat, Andi dan Pak Hadi berjalan pulang bersama. Terima kasih, Pak, kata Andi. Pak Hadi tersenyum lemah. Kamu yang bikin aku berani, nak. Malam itu Andi tidur dengan damai untuk pertama kalinya sejak pemakaman. Tapi dia tahu perjalanan masih panjang. Ada keluarga lain di desa yang mulai bertanya-tanya tentang anak mereka sendiri. Ada Rudi yang diam-diam datang ke rumah Andi dan bertanya, gimana caranya nerima diri sendiri. Andi menjawab dengan sabar, mulai dari jujur sama hati sendiri. Minggu-minggu berlalu, desa Sukamaju seperti terbelah menjadi dua. Ada yang mendukung Pak Hadi dan Andi secara diam-diam, ada yang menjauhi mereka. Andi memutuskan tinggal lebih lama di desa untuk membantu ibunya dan menghadapi semuanya. Pagi-pagi dia membantu di sawah, siang mengajar anak-anak mengaji di masjid kecil, malam bicara dengan Pak Hadi tentang masa depan. Pak Hadi mulai berubah. Dia tak lagi memakai peci setiap saat, sering tersenyum lebih lepas, dan bahkan mulai membaca buku tentang psikologi yang dikirim Rama dari Jakarta. Aku ingin desa ini jadi tempat aman buat semua anak muda, katanya suatu sore sambil minum kopi hitam di teras. Suatu hari Andi mendapat telepon dari Rama. Gue mau ke sana akhir pekan ini. Ada yang mau gue kenalin sama lo. Rama datang dengan seorang pria bernama Dika, teman kerjanya di Jakarta. Dika tinggi, ramah, dan punya senyum yang menenangkan. Mereka bertiga duduk di pinggir sungai, bicara tentang hidup di kota besar, tentang bagaimana menerima diri di tengah masyarakat yang masih sulit. Dika cerita tentang keluarganya yang akhirnya menerima setelah bertahun-tahun. Andi merasa ada harapan baru. Malam itu, di bawah bintang-bintang, Andi dan Dika berjalan pulang berdua. Kamu kuat, Andi. Aku lihat dari matamu, kata Dika pelan. Andi tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah lama, dia merasa dilihat apa adanya. Tapi tidak semua berjalan mulus. Keluarga Bu Ani, saudara ipar Pak Hadi, datang dari desa tetangga dan marah besar. Kamu bikin malu marga kita, teriak salah satu saudara. Pak Hadi berdiri tegar. Ini hidup saya. Saya nggak mau bohong lagi. Pertengkaran itu berakhir dengan tangisan, tapi Pak Hadi tak mundur. Andi melihatnya dari jauh dan merasa bangga. Dia ingat masa kecilnya ketika Pak Surya pernah bilang, suatu hari kamu akan jadi orang yang bikin perubahan, Andi.
Kata-kata itu kini terasa nyata. Rudi, teman Andi, akhirnya berani datang ke rumah dan menceritakan rahasianya sendiri. Aku juga sama kayak kamu. Tapi aku takut sama istri dan anak. Andi mendengarkan dan memberi nasihat. Mulai dari bicara sama istri. Jangan sembunyi selamanya. Percakapan itu menjadi awal pertemanan baru yang lebih dalam. Desa mulai berubah perlahan. Beberapa ibu-ibu mulai menyapa Andi lagi, anak-anak kecil kembali bermain di halaman rumahnya. Andi merasa seperti batu besar di dadanya mulai bergeser. Suatu malam, Andi duduk di teras dengan ibunya. Ibu bangga sama kamu, nak, kata Bu Sari sambil memegang tangannya. Andi menangis pelan. Terima kasih, Bu. Mereka bicara hingga larut tentang mimpi Andi untuk membuka usaha kecil di desa, tentang menerima diri, dan tentang cinta yang tak perlu disembunyikan lagi. Andi memutuskan membuka warung kecil di pinggir desa, menjual kopi dan roti bakar sambil mengajar anak-anak membaca. Rama dan Dika sering datang membantu di akhir pekan. Pak Hadi juga ikut duduk di bangku kayu dan bercerita pada pelanggan tentang pentingnya menerima perbedaan. Desa mulai ramai lagi, tapi kali ini dengan cerita-cerita baru. Ada yang datang dari desa tetangga hanya untuk mendengar Pak Hadi bicara. Kamu bikin desa ini hidup lagi, kata Bu Mina suatu hari sambil tersenyum. Tapi ada ujian terakhir. Keluarga besar Pak Hadi mengadakan pertemuan besar di balai desa. Mereka ingin Pak Hadi mundur dari jabatan kepala desa. Kamu nggak layak lagi, kata salah satu paman. Pak Hadi berdiri di depan semua kerabat. Saya siap mundur kalau itu yang terbaik. Tapi saya nggak akan bohong lagi tentang siapa saya. Suasana tegang. Andi berdiri di belakang, tangannya mengepal. Tiba-tiba Bu Ani berdiri dan berkata, suami saya tetap kepala desa. Dia sudah cukup menderita. Kata-kata itu mengubah segalanya. Kerabat diam, lalu satu persatu mengangguk. Pak Hadi tak mundur. Malam kemenangan itu, Andi dan Dika duduk di sawah yang sama seperti dulu Pak Surya dan Pak Hadi. Bulan purnama menerangi padi yang menguning. Dika memegang tangan Andi. Aku bangga sama kamu, katanya pelan. Andi tersenyum, merasa hangat di dada. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahagia tanpa rasa takut. Mereka bicara tentang masa depan, tentang mungkin membuka rumah singgah untuk anak muda yang butuh tempat aman. Keesokan harinya, Andi pergi ke makam Pak Surya sendirian. Dia meletakkan bunga melati di nisan. Terima kasih, Mas. Kamu yang bikin aku berani, bisiknya. Angin sore berhembus lembut, seolah Pak Surya menjawab. Andi pulang dengan hati tenang. Desa Sukamaju kini berbeda. Anak-anak muda mulai bicara terbuka, keluarga mulai mendengarkan. Pak Hadi sering tersenyum lebar sekarang. Tahun berlalu, Andi kini tinggal tetap di desa bersama Dika yang memutuskan pindah dari Jakarta. Warung mereka ramai setiap sore, penuh tawa dan cerita. Pak Hadi masih menjadi kepala desa, tapi kini desa punya program pendidikan tentang penerimaan diri untuk anak muda. Bu Sari sering tersenyum melihat anaknya bahagia. Suatu hari, Andi dan Dika duduk di teras rumah baru mereka yang menghadap sawah. Kamu bahagia? Tanya Dika. Andi mengangguk. Lebih dari bahagia. Aku akhirnya bebas. Pak Hadi datang berkunjung sore itu membawa buah mangga segar. Mereka bertiga duduk lama, mengenang Pak Surya dengan senyum. Dia pasti bangga sama kita sekarang, kata Pak Hadi. Andi setuju.
Desa Sukamaju kini dikenal sebagai desa yang terbuka, meski masih ada yang menentang, tapi suara-suara itu semakin kecil. Andi sering menerima surat dari pemuda desa lain yang minta nasihat. Dia jawab semua dengan sabar. Suatu malam saat bulan purnama lagi, Andi berdiri di pinggir sawah sendirian. Dia ingat perjalanan panjang dari pemakaman itu hingga sekarang. Anjing Blacky yang dulu menggonggong kini tidur tenang di kakinya. Andi tersenyum. Kita sudah sampai, Mas Surya, bisiknya ke angin. Apakah mencintai sesama jenis harus selalu disembunyikan di tengah masyarakat Indonesia, atau justru keberanian untuk jujur akan membawa perubahan yang lebih baik? Benar atau salah?